Minasan ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Ya, selamat datang di Narita Daisuki, storage online-nya Narita Daisuki. Kali ini kita lokasi syutingnya, lokasi tag videonya di dapur ya, karena sesuai dengan judul dan thumbnailnya seputar kehidupan dan perdapuran eh, orang-orang yang bekerja di Jepang, terutama saya ya. Dan ini tips dan kebiasaan saya selama dulu 3 tahun dan sekarang yang saya lakuin. Jadi nggak semerta-merta asal-asal ngomong ya. Nah, bagi minasan yang masih di Jepang atau yang baru mau ke Jepang, ini cuma sekedar share aja ya cara saya. Jadi nggak, bukannya ini patokan gitu kan, tapi memang Jepang tuh terkenalnya kan mahal semuanya ya, mahal, terus semua serba mahal, terus sayur-sayuran pun mahal, lauk pauknya mahal, dan belum lagi kehidupan yang lain juga serba mahal. Nah, jadinya sesuai di thumbnail itu adalah itu biaya total makan saya kalau sendirian, dan itu pun tidak semerta-merta cuma untuk makan, dan itu udah saya campur dengan jajan cemil-cemilan ciki-cikian gitu. Jadi nggak melulu tentang sayur, beras dan dagingnya ya, atau lauk pauknya tuh enggak. Nah, kenapa bisa segitu ya? Nah, ini ceritanya nih. Jadi selama saya di Jepang itu memang betul semua bahan baku, bahan pangan itu semuanya mahal. Dan terutama saya yang letaknya di desa, walaupun saya bekerja di sektor pertanian, di industri pertanian, tapi itu nggak pengaruh sama sekali untuk biaya kehidupan sehari-hari saya atau untuk biaya makan, karena saya harus beli juga. Nah, jadi saya harus beli, saya harus ya pilih-pilih sendiri mana yang murah, mana yang mahal, dan pinter-pinter kita masak. Nah, tapi yang pertama ya, kunci pertama kita di Jepang itu yang bisa menghemat kos sangat-sangat efisiensi ya, itu tuh adalah yang pertama masak. Jadi itu udah pasti ya. Jadi kalau kita bekerja atau sekolah di Jepang itu jarang masak, wah itu udah bisa dipastikan 80% biayanya pasti membengkak di kebutuhan atau kehidupan sehari-hari cuman buat makan doang. Dan juga pengalaman saya sebelumnya itu dari senior maupun junior dan teman-teman yang lain juga cerita-cerita, mereka yang jarang masak, yang malas masak dan sering beli itu rata-rata memang hasilnya nanti setelah 3 tahun 5 tahun nggak maksimal jadi yang dihasilkan. Nah, kenapa bisa dapatnya temunya di angka segitu? Nah, itu adalah hasil dari eh, sebulan ini saya di Jepang. Jadi ini part 2 saya di Jepang, dan belajar dari pengalaman pertama itu saya sudah, menurut saya itu udah cukup hemat, karena saya rajin masak. Dan lidah saya juga termasuk lidah yang kritis, jadi masaknya nggak sekedar masak, jadi benar-benar saya tiru resep-resep masakan dari orang tua, dari keluarga. Nah, tapi sebenarnya kalau Jepang yang penting asal masak, asal makan aja udah gitu, jadi nggak peduli rasanya gimana, yang penting kita masak, dan itu untuk bekal kita makan nanti pada saat kita kerja atau sekolah mungkin ya. Terutama yang untuk yang bekerja pasti sulit dengan pulang malam segala macam. Nah, trik dari saya itu pokoknya pertama masak, usahakan itu kita masak, karena letak saya ini lumayan jauh dari pusat perbelanjaan yang besar-besar, dan kalau saya belanja di toko-toko di sini itu harganya sekitar 20 sampai 35% perbedaannya lebih mahal di sini. Dan itu yang saya alami pada bulan-bulan pertama dan atau minggu-minggu pertama saya di sini. Ketahuannya dari mana? Saya pikir itu karena semua bahan-bahan di Jepang memang naik. Ternyata betul, bahan-bahan baku di Jepang itu naik dari beberapa tahun yang lalu.
Tetapi ternyata bukan karena alasan kenaikan dari pemerintahnya. Ternyata memang harga di sini tuh berbeda dengan tempat-tempat yang dekat atau terjangkau dengan perbelanjaan atau supermarket yang besar. Nah, saya juga awalnya nggak percaya, tapi pas kebetulan saya main ke tempat temen atau di tempat kerja saya yang lama itu, lingkungan situ, dan saya akhirnya memutuskan belanja di situ sekalian main. Ternyata bener harganya masih sama seperti 3 tahun yang lalu ya, walaupun ada beberapa item yang udah naik harganya, tapi nggak terlalu signifikan lah kenaikannya, itu masih terjangkau. Nah, mulai dari situ saya berpikir dan memutuskan untuk belanja di tempat supermarket yang harganya benar-benar murah dan jauh dari harganya di sini. Alhasil kemarin awal bulan saya coba belanja, dan itu saya menghabiskan sekitar 9.000 yen sampai dengan 10.000 yen atau Ichimang, atau kalau dirupiahkan mungkin sekitar ya 1.200.000 ya, dan itu full dan dadakan. Saya tadinya sih nggak berniat, tapi karena saya pas cek ke supermarketnya itu, wah ternyata bener harganya jauh, dan akhirnya saya putuskan untuk borong di hari itu juga. Tanpa pikir panjang saya stok sayur, ikan, terus ya kebutuhan-kebutuhan untuk isi kulkas yang saya perkirakan itu untuk 1 bulan, insya Allah bisa gitu. Dan di sini juga saya nggak pelit untuk badan sendiri, diri sendiri gitu kan, nggak irit boleh tapi nggak pelit gitu kan, karena badan juga harus dikasih reward ya, karena udah berusaha sehat, berusaha kuat. Jadi di antara sayur mayur dan ikan-ikanan itu tersisip juga ya cemil-cemilan, coklat dan segala, dan jenis-jenis lainnya lah untuk weekend, atau kalau untuk kita lagi mau ngedit video atau buat lagi sambil belajar. Dan itu salah satu reward yang saya berikan untuk diri saya sendiri, untuk badan saya sendiri gitu. Nah itu dia ya, jadi poin keduanya, pilih tempat belanja yang kira-kiranya terjangkau tempatnya, lokasinya, dan harganya pun murah gitu. Jadi ini tips bagi yang seperti saya yang daerahnya jauh ya, jauh dari supermarket yang besar atau di desa dan segala macam. Jadi lebih baik kita stok bahan pangannya cukup untuk sebulan, seperti terutama ya lauk pauknya seperti ikan dan daging. Nah yang ketiga, itu setiap kita terima gaji kita sisihkan, kita pisahkan yang khusus buat dapur doang ya. Jadi jangan sampai nanti kebutuhan dapur itu tiba-tiba membengkak tanpa terkontrol gitu. Jadi namanya kita ada kebutuhan dan kita harus benar-benar baik memanage keuangan kita sendiri, karena kalau kita tanpa ada pembatasan atau beli-beli aja gitu kan, nah itu rentan dengan banyak biaya di luar dugaan gitu. Jadi setelah kita budgetin misalnya nih sebulan kita untuk dapur Ichimang 5.000 atau 15.000 yen. Nah jadi ya uang itu kita harus segera pisahkan, dan misalnya nih Ichimangnya kita belanjakan buat kebutuhan dagingnya. Kalau sayur kan kita nggak bisa save lama di kulkas, mungkin seminggu sekali kita beli. Nah dari dalam satu kali pembelian itu bisa untuk 1 minggu, jadi kita nggak terlalu repot untuk belanja gitu kan. Dan tips ini tuh lumayan menghemat waktu, khusus buat pekerja yang seperti saya yang tempat belanjanya jauh, yang mungkin jam lembur sampai malam. Jadi bayangin kalau udah pulang malam terus di rumah nggak ada bahan baku buat yang dimasak, otomatis besoknya beli, terus pulang malam lagi besok beli lagi, dan itu jadinya keterusan. Nah ini tips yang keempat, yang solusi buat
keadaan yang atau situasi yang seperti itu ya, yang lembur terus, jadi mungkin nggak sempat masak. Padahal kalau disempetin ya nggak nyampe setengah jam tuh bisa. Nah, tipsnya seperti apa nanti saya kasih tahu caranya ya. Ini versi saya yang selama ini saya jalani. Jadi sangat menghemat waktu karena cukup dengan satu kali pembuatan tuh bisa buat seminggu. Nah, jadi masaknya nggak perlu repot. Jadi dalam seminggu paling kita masaknya cuman 2 atau 3 kali, apalagi di musim dingin. Nah, karena musim dingin itu makanannya tuh awet awet tanpa harus dimasukin kulkas, tanpa harus diapa-apain, tuh cukup taruh di tempat biasa aja terus ditutup, itu bisa tahan lama. Ya, welcome to bar tercinta saya. Ini kulkas mininya. Jadi yang saya beli apa aja ya? Yang pasti sayuran ya. Jadi kayak daun bawang gini tuh udah pasti buat sebulan. Nah, ini sayur kayaknya saya kelupaan. Tadinya hijau guys. Ini karena nyelip-nyelip. Jadi ya ini kayak hari ini harus kita masak. Sayuran ini kayaknya buat 2 mingguan sih, tahan ya saya di Jepang itu. Terus sebenarnya kalau sayuran beli di sini pun harganya nggak jauh beda, walaupun beda lebih mahal, tapi tetap nggak apa-apa sih karena sayuran nggak bisa di stok lama-lama. Yang terutama itu ya seperti yang tahan lama ini ya, daun bawang yang pasti kepake tiap hari atau tiap masak. Terus telur mungkin bisa di sini. Ini saya bawa dari Indonesia buat pengen gulai. Ini telur kemarin dikasih sama anak Vietnam. Nah, terus tomat ini saya beli ya buat sebulan sih, karena seminggu kepakai satu buat nyambel, nanti kita pakai. Terus ini penting, dan ini tips dari saya. Biasanya saya kalau di Jepang itu nggak perlu beli cabai keriting lagi. Nah, cabai keriting itu saya ganti dengan paprika untuk merah buat banyakin sambalnya juga. Nanti kita cek cara masaknya. Terus sayur-sayuran penting ya, seperti ini sawi air ya. Nah, sayur pasti. Nah, tapi kalau wortel ini karena perusahaan saya pertanian, tapi jadi masih bisa bawa sih, dan ini udah 2 mingguan. 2 mingguan karena saya jarang makan wortel, bingung mau diapain. Kalau merah, jadi ini kalau di Jepang tuh harganya udah digini, itu berarti dia udah diskon, dan ini harga pertamanya, ini harga diskonnya, dan ini udah harga pajaknya. Kol merah ini saya pengen bikin salad tapi belum sempet. Terus ya kayak beli ini mie, jadi kita nggak makan mie instan terus ya. Kayak beli toge juga ada di Jepang. Nah, ini harganya sekitar 18, nah, diskon juga ini ya. Kurang lebih yang isi dapurnya. Keluarin dulu yang mau dipakai. Yang terpenting itu, nah ini dia nih. Ini bawang saya bawa dari Indonesia tuh ke sini. Udah udah 2 bulan. Memang harus dibekuin. Yang saya waktu itu bawanya cuma sekilo. Ini daging ayam karage, tinggal goreng. Jadi makanan instan lah. Jadi kalau cuma ada nasi, kita langsung tinggal goreng ini aja nih. Nah, yang video tadi ikannya tuh udah saya bagi, jadi buat sekali masak. Jadi saya nggak perlu dikeluarin semuanya terus udah cair baru dipotong masukin lagi tuh enggak. Jadi sebelum saya masukin freezer itu saya potong-potong. Udah dipotong-potong, nanti saya bagi
kira-kiranya kalau saya masak tuh perlunya berapa banyak, terus untuk berapa hari gitu. Seperti ikan yang tadi yang di video, nah ini udah saya bagi juga. Paling ya kalau makan ikan seminggu sekali. Terus ikan juga beda-beda. Ini ada ikan kembung yang gede tadi. Ini ayam, alhamdulillah dapat ayam halal di sana. Jadi udah saya bagi 2 kilo itu kebagi 4. Ini juga, nah ini yang nggak ada di Jepang tuh agak sulit. Walaupun ada di toko Thailand tapi udah yang kering ya. Nah ini cabai segar dan saya bekuin sama daun jeruk. Ini juga dari Indonesia. Terus ya ada ikan salmon yang di video tadi. Nah ini dia. Ini tuh udah cukup sebulan ya, udah cukup untuk sebulan karena ini belum ditambah dengan telur, karena telur juga bisa beli di sini. Terus ada tahu juga. Ini tahu Jepang nih begini ya. Ini tahunya, ini harus kita eksekusi hari ini. Ini sekitar harganya lupa lah berapa, kalau nggak salah 10 ribuan segini teh. Terus ya ini bumbu-bumbu dari Indonesia juga di bawah, ada teri, ada udang. Ini buat, ada ikan asin juga masih ada sisa, dan itu rempah-rempah. Oke, nanti kita langsung eksekusi. Ya udah gitu-gitu aja, yang penting kita kulkas itu jangan sampai kosong kalau untuk tinggal di daerah yang jauh tempat belanjanya. Kunci utamanya kulkas. Ini bentukan minyak di Jepang. Kolesterol zero. Jadi sepertinya sih ya, tanpa ada lemak jenuh. Ini kayaknya dari biji bunga apa gitu. Dan minyak di sini tuh kemasannya kurang lebih kayak gini rata-rata. Dan ini harganya sekitar paling murah itu 350 atau sekitar 35 ribuan lah seliter. Ada juga kemasan yang 1,5 liter. Nah itu saya beli di 7-Eleven. Nah ini juga sama nih, ini 900 gram, harganya ya sekitar 200-an juga, atau sekitar 25 ribuan, 25 ribuan lah. Dan ini saya stok, kayaknya produk baru, jadi dia ada ini rata-rata minyak di Jepang itu benar-benar zero kolesterol. Ya kayak gini lah minyaknya nih. Kayak paling sebulan habis 2 liter. Oh iya nih, lupa beras. Beras salah satu hal yang penting dan sangat riskan kalau kita nggak punya uang atau uangnya kehabisan, terus berasnya ini. Nah ini beras lokal sini sih. JA-nya JA Katori, kayak apa ya, ini kayak KUD-nya lah gitu, produk KUD-nya. Jadi JA ini banyak di mana-mana, tiap kabupaten atau apalah itu ada persatuannya, dan ini merek daerah sini. Berasnya lumayan sih, cuman tergolong mahal. Ini sekitar 2000 untuk 5 kilo, dan saya biasanya kalau 5 kilo ini habisnya 3 mingguan. Dan ini beras saya beli di Sakura barengan sama yang sekoper, saya belanja sekoper sama bahan baku yang lain. Dan ini sekitar 2000 yen atau sekitar 240.000. Yang ini saya cuma beli 1300 yen atau sekitar 150 ribuan lah. Harganya cukup jauh kan. Dan
kelihatan sih dari butiran berasnya itu beda. Jadi selama ini saya makan beras itu kelihatan dari butirannya mana yang beras enak dan mana beras yang biasa aja gitu. Selain dari harganya, tentunya ada harga, ada kualitas juga, tapi nggak selamanya berlaku. Oke, nah ini bawang bombay. Ini isinya kemarin 6. Ini bisa buat sebulan lebih. Nah, ini termasuk bahan pokok utama yang kepake banget di Jepang dan sering dipakai. Dan terus kita beli minyak, karena di sini lumayan selisihnya lumayan sih, jadi berasa. Ya jadi saya sekalian beli kemarin. Untuk kayak gula nggak perlu bawa dari Indo karena banyak di sini. Nah ini nih nutrisinya anak Indonesia nih. Aduh, permicinan. Ini bawa dari Indo. Ya itu mah lumayan lah, bisa 6 bulanan setahun kali ya. Ini saus, gak di endorse. Cuman memang di Jepang tuh itu favoritnya. Nih kecap burung unta. Ya begini. Nah kalau itu ubi bawa dari perusahaan. Oke, kita langsung eksekusi.